Saya mohon izin untuk share screen. Jadi saya diminta untuk sharing tentang adaptive leadership pada masa pandemi. Nah, kebetulan ini saya selama berapa ya, 2 tahun, 3 tahun terakhir ya, ini diminta untuk mengembangkan, bukan mengembangkan sendiri, maksud saya sebagai koordinator untuk mengembangkan kurikulum di IPB. Dan ini saya jadikan sebagai pembelajaran ya, untuk saya sendiri dan untuk kita semua yang akan saya share. Jadi intinya Pak Baikuni, ini saya hanya ingin share apa yang terjadi di PB dan apa kaitannya juga dengan adaptive leadership ya, karena ini adalah sesuatu yang menurut saya ini sedang terjadi ya, dan ini contoh kasus di mana ya sebetulnya inilah yang kita sekarang ini alami gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari bersama apa yang terjadi selama ini. Nah, saya ingat sekali pada waktu itu rektor kami Pak Arief Satria baru diganti begitu ya. Dan beliau itu gembar-gemborkan yang namanya VOCA. Saya juga nggak tahu apa itu VOCA ya, VUCA, sorry. Dan semua orang harus tahu nih VUCA di PB ya. Apa ini ya? Ternyata ini tadi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan memang proses ini sebetulnya yang VUCA ini bukan dari perguruan tinggi ya. Ya ternyata dari Amerika dan urusannya itu dengan perang begitu. Tapi relevan ya, akhirnya oleh IPB diambil sebagai basis. Kita semua sekarang sedang menghadapi VUCA ini. Volatile artinya cepat sekali berubah. Saya ingat dulu waktu saya belajar ada gas-gas yang volatil, artinya apa? Tadinya air kemudian tiba-tiba jadi gas, ya, cepat begitu. Jadi apa-apa berubah secara cepat. Dan banyak hal yang tidak jelas ini. Kita tidak bisa lagi ke depan ini ada apa ya, ada apa ya. Seperti misalnya sekarang kita sedang kena pandemi ya, mana ada yang kita dulu prediksi. Kemudian ada yang berpikir ya mungkin 6 bulan selesai. Ternyata 1 tahun belum selesai. Ini udah 1,5 tahun belum selesai. Jangan-jangan 2 tahun, ya mudah-mudahan nanti selesai 2 tahun. Tapi tidak jelas begitu kapan. Ya. Banyak hal-hal yang tidak jelas. Kemudian kita juga menghadapi hal-hal yang kompleks. Yang dulu mungkin sederhana, ya sekarang ada ini, ada itu, dan sebagainya. Banyak mata kuliah baru. Yang saya juga lama-lama pusing ini, apakah ini perlu menjadi satu mata kuliah baru atau diinsertkan menjadi sebagai chapter pada mata kuliah yang sudah ada. Ya. Juga banyak yang ambiguity. Ambiguity itu artinya satu hal, tapi bisa diinterpretasikan banyak. Jadi ini juga membingungkan, gitu ya. Nah, jadi berangkat dari sini kemudian IPB itu kami lah bersama-sama ya membuat arahan IPB, pendidikan IPB ya. Powerful agile learner, kalau bahasa Indonesia kita bilang pembelajar yang lincah dan tangguh. Saya ingat betul waktu itu ribut, ini agile itu apa ya terjemahannya ya, karena bisa berarti lincah, gesit, tangkas ya, apalagi akhirnya terus dipilih udah lincah saja begitu ya. Kemudian powerful, singkatannya apa ya, akhirnya dibuat tangguh. Dan setiap kali Pak Rektor, Wakil Rektor bidang pendidikan, dekan dan semuanya itu presentasi itu pasti ada gambar itu, tandem itu. Artinya di situ selalu dibilang kita akan mendidik mindset dan skill set. Ya, jadi pikirannya juga dirubah termasuk kepemimpinan. Jadi kepemimpinan sudah menjadi wajib pembelajaran untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. S1 itu kami harus semuanya wajib ikut yang 7 habit ya. Di kemudian juga ilmunya juga harus ada begitu ya, tetapi skillnya juga harus ada. Ya. Jadi kira-kira itu, dan ternyata tidak hanya ke mahasiswa, ke kami, ke dosen juga banyak sekali diminta untuk berubah. Ya, balik lagi ke VUCA tadi ya. Jadi yang tadinya
negatif, volatile, uncertain, complex, dan ambiguity ini kemudian diarahkan menjadi hal-hal yang lebih positif lagi. Menjadi visionary, understanding, clarity, agility. Jadi ini oleh Bill George kemudian bilang bahwa ya kita sekarang positif lah, jangan ngambil yang negatif-negatif. Akhirnya VUCA diganti menjadi apa namanya, singkatan yang lain. Nah, tapi ini kemudian bagusnya adalah semua orang digebrak di IPB ya untuk melakukan sesuatu. Nah, bukan tidak sengaja ya, tiba-tiba kita semua ada terkait dengan COVID-19. Ya kan? Dan ternyata apa yang terjadi selama COVID-19 ini mirip-mirip dengan VUCA pada waktu kami semua mengembangkan kurikulum 2020 K2020. Ya kan? Jadi apa-apa serba cepat ini. Termasuk misalnya yang tadinya strain alpha sekarang jadi delta, sekarang jadi apalah yang macam-macam. Kemarin juga ada berita di New York ada yang baru lagi gitu ya. Semua serba cepat. Dan semua juga tidak jelas. Ada yang bilang apakah disuntik kemudian kita menjadi kebal. Saya kemarin sudah senang disuntik 2 kali. Ternyata setelah dicek kekebalan saya ternyata rendah sekali. Saya sampai sedih. Aduh gimana ini kekebalan saya hanya 60 padahal minimum 50 ya. Saya berharap bahwa ya mungkin 300 atau 1000 gitu, ternyata walah cuma 60. Dokter saya cuma bilang nggak apa-apa Bu, ya sekarang sehat-sehatkan saja ya. Karena tidak jelas walaupun kita disuntik apakah kita kebal atau tidak jelas gitu ya. Kemudian hal-hal sangat banyak terkait dengan complexity. Kita tahu kalau punya comorbid dan sebagainya, jadi ya walaupun kita sudah disuntik kita masih bisa sakit. Karena terkait dengan hal yang lain, katanya kalau stres nggak boleh stres karena imun turun dan sebagainya, ya kan? Jadi memang saking kompleksnya kita sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi. Demikian juga ambiguity. Ada yang bilang ini nanti bisa begini, ada yang bisa begitu. Kita mendengarkan dari lembaga Eijkman begini, kita mendengarkan dari IPB begini dan sebagainya ya. Jadi satu hal tertentu itu interpretasinya bisa macam-macam. Jadi kita juga pilihnya bingung mau ke sana ke sini, termasuk hal yang sederhana saja. Kalau kita ingin, kalau bahasa Jawanya dede ya, badan kita jemur jam berapa? Ada yang bilang jam 8 sampai jam 10, ada yang bilang enggak harus jam 11 sampai jam 12, ada yang bilang jam 3 sampai jam 4 lebih baik ya. Kita juga nggak tahu lagi. Saking ambigunya ya. Yang benar yang mana gitu ya. Dan ini yang terjadi di kita. Dan ini ke depannya juga mungkin terjadi untuk hal-hal yang lain. Ke depan itu kita akan berhadapan dengan 4 hal ini ya. Terus-terusan, tidak hanya kita, tapi anak kita, anak didik kita, ya mungkin cucu kita ya, tambah lama tambah banyak ini. VUCA-nya ini tambah banyak ya. Sehingga kita sebagai individu dan juga nanti sebagai kalau kita bergabung dalam suatu institusi harus siap-siap ini. Harus kita siap-siap semuanya ya supaya kita bisa survive ya. Dan survival ini juga saya nanti bisa contohkan di IPB ya. IPB misalnya contohnya ya. Apa yang terjadi dengan IPB ini yang di atas ini ya. Artinya apa? IPB sudah absorptif itu di oke, kira-kira begitu ya. Sudah mengakui ya ini yang terjadi. Pada waktu K2020 akan dimulai itu kan belum ada COVID ya. Tapi teman-teman di IPB dan saya yakin semua perguruan tinggi, UGM juga ya, itu sudah merasa bahwa iya ya, kurikulum kita sudah ketinggalan zaman gitu ya. Jadi yang pertama kita terima dulu kurikulum sudah terlambat, sudah ketinggalan zaman sehingga kita harus melakukan sesuatu yang adaptif. Mari kita perbaiki. Saya yakin juga Mas Menteri misalnya, Mas Menteri juga bilang nggak bisa lagi belajar dari kampus, harus belajar dari luar kampus juga. Ya, artinya apa? Mas Menteri, Pak Menteri, Dikbud itu juga sudah mengatakan bahwa kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang sedang berjalan ini. Karena VUCA ini jalan terus, tidak hanya sekarang, tapi ke depan-depan, kemarin-kemarin juga sudah jalan.
kadang-kadang kita tidak terasa saja, tapi sedang jalan gitu. Kemudian ada yang generatif, artinya oke, yang sudah beradaptasi ini kita pertahankan dan kita perbaiki dan kita jalankan terus. Seperti listrik, kita sudah colok di listrik, harus jalan terus gitu ya. Nah, ini untuk yang IPB. Jadi mungkin Ibu dan Bapak juga melihatnya ini sebagai Ibu, Bapak, adik-adik juga ya. Sebagai sebuah lembaga di mana kita berada di dalamnya. Lembaga berubah. Kita, ini ada IPB, ini di bawah itu gambar saya. IPB berubah. Ya kan? Kemudian menggebrak kami-kami semua para dosen. Nanti saya gantian menggebrak mahasiswa. Ayo berubah, berubah. Gitu kan. Jadi di sini waktunya ada time lag sedikit, IPB mengatakan, ayo berubah. Mungkin IPB kalau di atasnya ada juga Pak Menteri, Mas, kalau biasanya kita sebut Mas Menteri. Mas Menterinya juga bilang berubah, berubah, berubah. Ya, sama juga prosesnya. Kemudian IPB, ayo ikut berubah. Kemudian kami di sini, kita semua dosen. Ya kita harus ikut juga, oke, ya kan? Kita harus berubah. Yang dulu mungkin mata kuliahnya udah terlalu kuno. Ayo kita berubah. Dan ini saya merasakan betul. Banyak dosen yang susah berubah. Hanya mengatakan bahwa kurikulum kita ini sudah kuno, sudah usang, sudah tidak berlaku lagi. Itu susahnya bukan main. Ya, mungkin itu tadi tidak mau berubah. Itu yang kalau di dalam ilmu kepemimpinan namanya fixed mindset. Mindsetnya sudah itu aja. Dia sudah ada pada zona comfort dia. Sebetulnya semua orang ya sama ya. Kita udah mau beginilah. Tapi nggak bisa. Mata kuliah ini udah lama, udah terlalu usang ya, sudah tidak begini lagi begitu ya. Jadi kita harus punya growth mindset. Mindset kita harus berubah. Kita harus yakin, percaya bahwa iya ya, apa yang sudah saya sampaikan di mata kuliah ini sudah usang, sudah harus berubah. Ya kan? Itu harus kita terima. Karena mindset ini akan mempengaruhi behavior kita. Kalau kita udah yakin, oke, gitu ya. Jadi kami itu waktu itu juga disuruh rapat, disuruh meeting ya, termasuk juga sebelum sekitar 2-3 minggu yang lalu itu semua dosen dikumpulkan. Pak Rektor juga membrainwash kami semua. Ayo kita semua berubah dan sebagainya ya. Supaya kita semuanya berubah. Hanya contohnya saja yang sederhana ya. IPB memberikan Zoom kepada semua dosen dan semua mahasiswa. Jadi total 35.000 plus 1.500, 36.500 Zoom account diberikan kepada dosen dan kepada mahasiswa. Karena dulu kami ini sering protes, ya mau seminar aja nggak bisa. Kenapa? Nggak ada Zoom-nya, habis gitu kan. Maka oleh IPB langsung dikasih. Saya nggak tahu dari mana ya. Terima kasih kepada IPB ya. Saya sekarang punya Zoom room sendiri, kapasitas 300. Setiap mahasiswa punya. Itu pun juga masih ribut adaptifnya. Ada yang bilang, ya saya maunya staff aja lah yang bikin Zoom room, gitu kan. Saya nggak tahu gimana caranya. Jadi host juga nggak tahu. Ya. Artinya apa? Kita tidak mau belajar. Dan itu banyak juga yang bilang, terserah lah saya nggak tahu gimana jadi Zoom, jadi host. Undangnya aja juga gimana, saya juga nggak tahu nomor-nomor saya, kodenya berapa, password dan sebagainya, nggak tahu misalnya kan. Itu juga masih banyak. Ya. Padahal itu sekarang kami sedang dipantau nih. Kalau Zoom room-nya tidak dipakai, nanti akan diambil lagi oleh IPB. Gitu kan. Jadi habis itu kita nggak tahu gimana, dikasihlah, dijejeli itu modul bagaimana menjadi host di Zoom room dan sebagainya ya. Artinya di sini adalah kita semua harus beradaptasi. Ya. Kita semua harus belajar. Yang dulu-dulu mungkin saya belajar pertama kali masuk IPB jadi dosen itu masih pakai papan tulis, diganti menjadi whiteboard, kemudian ganti pakai plastik-plastik transparan, ganti pakai PowerPoint, sekarang pakai Zoom. Artinya apa? Itu kan berubah-berubah, kita harus beradaptasi. Kita sesuaikan. Ya. Dan itu terasa sekali, ada yang keteteran, ada yang bilang, males lah, nanti aja lah, pokoknya bantuin. Gitu kan, masih panggil staff standing. Tolong dong, saya nggak ngerti gimana caranya menjadi host. Ya, kan sementara IPB sudah bilang, semua orang kalau ngasih kuliah harus pakai host, menjadi host dari kuliah itu. Kalau saya mengundang mahasiswa untuk sidang komisi,
saya harus menyiapkan Zoom room untuk kegiatan itu. Artinya apa ya? Saya harus belajar gitu. Walaupun awalnya terpaksa, lama-lama ya apa boleh buat, akhirnya ya alhamdulillah bisa juga begitu kan. Tapi kan itu juga tidak mudah ya. Mempunyai mindset yang harus berkembang ya, itu pun tidak mudah. Kita apalagi saya sudah umur 60 lebih, rata-rata sudah fix mindset, udah males. Mesti kita bilang udah tua lah kita gitu kan. Udahlah nanti anak-anak muda saja begitu. Tapi kita tidak boleh walaupun kita sudah berumur tetap harus punya growth mindset ya. Seringkali juga saya males, aduh males nih gitu ya. Harus tiba-tiba ngisi sister, mungkin Pak Baikuni juga begitu ya, sistem registrasi tiba-tiba, aduh waktu itu juga Pak tiba-tiba dipanggil rapat, semua dosen harus rapat jam 7 pagi, ada apa? Rupanya disuruh ngisi sister. Pusing sekali, aduh saya bilang gimana, 3 hari dikasih waktu, weekend semuanya harus ngisi gitu kan, supaya ranking universitas tetap naik. Artinya sebagian di diri saya ini juga masih ada fixed mindset, saya masih males. Ngapain sih? Sementara kita semua digebrak, ayo gitu ya. Kita diminta untuk punya growth mindset, sementara diri kita masih fixed mindset. Ya. Oke. Tapi memang ya itu tadi, kita walaupun saya tahu bahwa ya males, tapi apa boleh buat. Gitu. Apalagi nanti dipaksa-paksa, ayo ini kok masih nggak aktif ini, sisternya, ayo masukkan data dan sebagainya kan. Ya. Itu yang terjadi di IPB dan itu adalah pembelajarannya pada waktu kita pandemi ini ya. Harus banyak belajar. Apa boleh buat yang tadinya juga sedikit malas kita punya fixed mindset, ya harus belajar gitu kan. Nah, ini saya ambil dari Future Shock-nya Alvin Toffler. Ini yang Pak Rektor saya selalu mengatakan hal ini. Sekarang gantian juga saya share ke teman-teman, share ke mahasiswa. 3 hal yang dia penting. Learn, unlearn, relearn. Ya kan? Kalau kita ingin survive, kita harus punya 3 ini, learn. Kita harus belajar ya. Tadi saya juga malas, aduh malas amat ya ngurus sister, ngurus belajar Zoom aja susah gitu ya. Harus belajar. Unlearn. Unlearn itu seperti kalau kita apa ya? Rebooting sistem begitu ya. Kalau dulu mungkin kita belajarnya dengan PowerPoint, pakai kelas, pakai kita tahu caranya apa itu namanya? Alat mesinnya itu. Sekarang kita pakai Zoom. Artinya apa? Kita berubah. Ya. Berubah menjadi hal yang lain lagi. Gitu ya. Jadi learn, unlearn. Harusnya ini learn a better way. Kalau dulu mungkin kita tahu salah, oke, harus kita perbaiki. Ya, kita harus perbaiki atau kita tahu cara yang lebih baik. Ya, yang lebih cocok, kita harus kerjakan. Ada lagi relearn. Relearn itu kalau yang gampangnya itu misalnya saya punya Zoom yang versi yang sebelumnya, ternyata versi sekarang berubah lagi gitu. Belajar lagi sesuatu yang tadinya kita sudah belajar tapi di-upgrade. Gitu. Nah, jadi ke depan kita memang lebih harus banyak ini ya, learn, unlearn, dan relearn. Tidak hanya untuk mahasiswa, tidak hanya untuk dosen, semua orang. Diam-diam kita ini terjadi gitu. Tapi mungkin kita tidak sadar saja. Bahwa kita 3-3-nya harus punya. Yang sederhana saja, kita pakai masker. Dulu kan kita heboh, aduh, mampet hidung nggak bisa lah pakai begitu ya. Tapi kita harus learn, kita harus belajar pakai masker. Learn a better way. Sekarang kita harus pakai masker 2 lagi. Ya kan? Oke, kemudian kita learn again bagaimana ya. Misalnya dulu kita boleh pakai masker yang pakai kain 1 misalnya kan, kain yang tipis yang bisa melar, sekarang nggak bisa. Cara yang lebih baiknya seperti apa gitu. Kemudian kita menggunakan cara-cara, oh ternyata nggak bisa nih pakai 1 lapis. Kalau saya pergi kemana-mana misalnya belanja, harus pakai 2 lapis. Gitu. Itu kan sebetulnya proses yang terjadi. Mungkin kita sadar, mungkin juga kita tidak. Gitu. Tapi karena kita melakukannya, ya kan. Dan kalau kita ingin survive, ya 3-3-nya learn, unlearn, relearn kita harus kerjakan. Ya. Dan jangan lupa juga bahwa yang namanya leadership itu ada yang namanya 360 degree leadership. Ya. Kita jangan berpikir bahwa oh kita seorang leader, kita punya anak buah, bukan. Yang namanya leadership
itu bermula dari diri kita sendiri. Self leadership itu yang pertama kali kita harus urus. Jadi memang self leadership itu mulai dengan kita, ya, kemudian nyebrangnya ke 360 degree. Bos kita juga mulai gimana caranya kita berhubungan dengan bos kita dalam pekerjaan, dengan mahasiswa kita, dengan dosen sesama dosen, mungkin dengan pegawai tendik, mungkin dengan anak kita, mungkin dengan kalau saya dengan cucu, dengan mantu dan sebagainya. Bermula dari kita sendiri, kemudian menyebar ke semua arah. Itu yang harus kita kerjakan sebagai sebuah leader. Jadi ibu dan bapak, adik-adik semuanya jangan berpikir bahwa saya bukan seorang leader, saya bukan bos, saya ini anak buah dan sebagainya. Bukan. Tapi kita adalah yang paling penting sebetulnya self leadership. Bagaimana kita mengurus diri sendiri. Kalau kita sudah bisa mengurus diri sendiri, maka kita lebih mudah mengurus yang lain. Ya kalau kita sendiri tidak mau pakai masker misalnya, gimana kita nyuruh mahasiswa kita pakai masker, kan kira-kira begitu. Kita sendiri pakai masker, pakai 2, kita contohin ini masker. Dan kita bisa melihat bahwa dokter itu lebih pusing lagi, dia sepanjang hari harus pakai masker. Ya, kita lumayan ya kalau keluar saja. Ya. Jadi kita mulai dari kita sendiri. Dan kita juga harus mempunyai growth mindset. Yang saya kerjakan di IPB sekarang ini, kita semua diharapkan, mungkin bukan diharapkan, diharuskan mempunyai growth mindset yang berkembang, tidak stuck di situ. Tidak, misalnya ya saya sudah senang dengan apa yang ada di saya sendiri ya. Kita harus keluar dari zona komfort kita. Ya, siapapun kita. Ya, yang dulu kita nggak mau pakai ini, nggak mau ada yang di dekat-dekat rumah saya juga masih nggak mau disuntik misalnya vaksin. Ya, kalau tidak mau suntik kan kita juga khawatir nanti sakit, nanti mungkin dia menulari kita gitu ya. Kita harus belajar. Kalau ada sesuatu yang baru harus belajar lagi. Kalau ternyata yang dulu salah, dulu salah ya, harus kita perbaiki ya. Dan itu tidak mudah, tapi ke depan kita akan selalu begitu loh. Like it or not, realize it or not, kita ada pada posisi di mana kita harus belajar ulang dan harus belajar yang lebih baik dan yang lebih baru. Ya. Dan tanpa itu semuanya, ya tidak hanya kita, balik lagi. Mungkin juga kita, ya mungkin juga mahasiswa kita, ya atau teman-teman kita, bos kita, ya. Dan dengan adanya COVID ini terasa sekali, terus terang saya terasa sekali bahwa leadership itu harus kita kembangkan. Kalau tidak, nanti kita tidak akan survive. Ya. Terima kasih, saya kira itu dari saya, Pak Baikuni. Saya izin stop share. Ya, wow, luar biasa. Terima kasih Prof. Ani Mardiastuti yang telah menyampaikan ya bagaimana apa yang sudah dilakukan, dan kita semua memang harus adaptif terhadap perubahan karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan, dan siapa yang tidak berubah dia akan tertinggal atau ditinggalkan. Saya pun selalu belajar di masa pandemi, akhirnya harus belajar menjadi filmmaker karena kalau saya ngajar terus begini akan menjemukan. Jadi video-video yang bisa ditampilkan di kelas ya, filmmaker. Lalu saya di kelas tanya, siapa di antara Anda yang bisa membuat editing video? No one answer, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Wah, saya harus belajar, Pak. Oh ya, kalau begitu yang tua pun tetap bisa belajar dan bisa advance gitu. Karena di kelas yang muda, anak-anak itu ternyata belum ada yang bisa editing video. Wah, ternyata bukan soal tua dan muda, tetapi soal siapa yang mau belajar, di sanalah kita akan bisa. Terima kasih.